Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, tema kita kali ini adalah dirinya yang harus kau waspadai ya. Jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ini berarti hidupmu akan tidak baik-baik saja ke depannya ya. Akan merenggut kebahagiaanmu, akan merenggut eh, dalam tanda kutip kamu hanya dimanfaatkan ya, membuatmu sakit hati dan bahkan mungkin kamu akan jatuh dalam kesakitan yang mendalam, terutama dalam fisik dan mental. Nah ini, jadi waspadalah jangan sampai itu terjadi ataupun kamu terkoneksi dengan orang-orang yang nanti saya sebutkan, atau pesan semesta untukmu supaya kamu bisa lebih menjaga diri dari orang-orang yang toksik ini ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Di sini bersifat umum ya. Jadi terkhusus untuk kalian ya yang mendengarkan ya. Tetap nanti saya bikin karena ini pesan semesta ya, jadi umum. Tetap nanti saya bikin per zodiak, tetapi ingat ini terkhusus untuk kamu, spesial buat kamu karena kamu yang menunjuk atau mengklik channel ini berarti ada tuntunan semesta untuk kamu lebih mendengarkan ya, untuk perlindungan dirimu ya. Jadi fokus pada dirimu, ya perlindungan untuk dirimu. Kira-kira siapa dan bagaimana orang-orang, ciri-ciri orang-orang toksik ini yang harus kamu waspadai? Kita lihat. Kita langsung saja. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian. Di mana dirinya yang harus kau waspadai ya. Di sini lebih ke hubungan yang kurang baik ya, di mana satu ada dirugikan ya, di mana entah ini di hubungan pekerjaan, hubungan percintaan, atau keluarga ya, kamu bisa menyesuaikan ini secara umum. Jadi orang-orang ini yang mempunyai ciri-ciri ini adalah orang-orang yang harus kamu waspadai ya. Kenapa? Karena ya secara tidak langsung membuatmu tidak nyaman atau bahkan mungkin akan menyerang mentalmu secara mental. Kamu sakit secara mental. Ya. Oke, kita lihat nanti ya. Apa yang terjadi atau ingin semesta sampaikan kepada kamu, di mana kamu harus waspadai orang-orang ini. Ya, apa yang ingin semesta katakan kepada kamu ya, bahwa inilah ciri-ciri orang yang tidak pantas bersamamu, atau ya kamu jauh-jauhlah dari dia. Ya, kita lihat di kartu pertama, Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles ini orang tukang mengkritik ya. Harus dia selalu yang hebat, dia selalu yang benar, dia selalu yang bersinar ya. Kalau dikritik balik, dia marah ya. Dia punya pendapat harus didengar, bahkan otoriter. Apakah ini ada di mana, di lingkungan kamu ya? Kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena kalau kita dalam hubungan toksik, ini toksik entah dalam percintaan, entah dalam karir, entah dalam hubungan keluarga ya. Orang-orang yang tidak suka dikritik itu adalah orang-orang yang sangat-sangat toksik ya, karena seolah-olah dia dominasi, egonya yang paling mendominasi tanpa melihat dari sisi kita
Selalu kita yang salah, dan salah. Dialah yang benar. Ya. Kita memberikan pendapat kita, dia nggak mau dengar. Pokoknya harus pendapat dia. Nah itu berarti kan ada tekanan mental. Secara tidak langsung mematikan power kamu ataupun hak kamu gitu. Hak berbicara, ya, hak berpendapat. Seolah-olah kamu tuh nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, nggak ada apa-apanya gitu. Seolah-olah dia dan dia. Ya, siapakah ini ya terserah dari kamu. Bahwa kalau kamu mempunyai ciri-ciri seperti ini berarti kamu ada di lingkungan toksik. Ya. Ini yang semesta mau sampaikan untuk apa? Kesehatan mentalmu, kesehatan jiwamu. Kamu terus gimana Kaica? Apakah harus pergi atau berpisah? Yaitu kembali kepada dirimu. Di sini saya cuman memberikan pesan semesta bahwa kamu di kondisi tidak baik-baik saja loh saat ini kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang dengan ciri-ciri seperti begini. Ya. Mungkin hari ini dampaknya belum kamu rasakan, tetapi di hari esok, dan belum tentu dia yang akan bertanggung jawab, atau belum tentu dia akan merawatmu kalau kamu sakit. Ya, ini sakit tekanan mental, pikiran, batin kan. Akhirnya penyakit-penyakit lainnya muncul. Padahal sumbernya dari hati. Ya, jadi orang yang tukang mengkritik, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit gosip, itu kurang bagus. Ya, kamu sudah tahu kamu ada di tempat ini, berarti agak jauh-jauh sedikit dari orang itu. Kenapa? Suatu saat nanti kamu yang akan digosipin, kamu akan diceritain, kamu yang akan dikomplainin. Kalau seandainya kondisi saat ini belum, suatu saat giliran kamu. Kenapa kamu dekat-dekat dia? Geng-geng itu, ini contoh. Kalau dalam pertemanan, ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat Two of Swords. Two of Swords ini serasa bebas, serasa benar. Ya, pokoknya dirinya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya serasa kayak macam biasa aja gitu. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Ya, serasa kayak apa ya kalau dibilang, ya nggak pernah salah gitu. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu serasa selalu benar. Seolah-olah dia punya pemikiran yang paling hebat, paling benar, kamulah yang salah, dan tidak mau meminta maaf. Sulit meminta maaf. Ini seolah-olah dia yang mempunyai dunia gitu. Dia yang benar semua ya. Tuh kayak dia seorang malaikat yang mana tidak pernah berbuat kesalahan atas kesalahan di dunia ini gitu. Ya. Sulit meminta maaf. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa salah. Dia tidak pernah melihat dari sisi orang lain, tapi hanya melihat dari sisi dirinya. Kalau dia pernah seolah-olah dia datang ya suka-suka dia pergi suka-suka dia, tanpa ada melihat dari perasaanmu. Dia bicara seenak perut aja, tanpa melihat dari perasaanmu. Ngerocos aja, mengkritik aja. Ya. Dan tidak pernah meminta maaf. Seolah-olah oke, kita sudah berteman ya sudah. Nggak pernah ada ucapan maaf. Dan dia tidak mau mengintrospeksi diri. Besok ulang lagi. Seolah-olah kamu itu ya biasa aja, sudah dianggap biasa aja begitu. Ini contoh ya, bicara kurang bagus. Ya, seolah-olah dia paling benar di dunia ini. Tidak pernah mengintrospeksi diri. Contohnya bahasa-bahasa yang kurang bagus, ya. Ataupun mungkin dia sudah mempunyai kontak fisik kepada kamu, ya. Atau merendahkan kamu, ya, melukai hatimu. Ya dari ucapan atau tindakannya, tetap dia nggak minta maaf, seolah-olah ya kamu yang salah, saya berbuat begitu karena kamu yang salah, gitu. Ya berarti itu sudah kondisinya sudah apa ya, nggak nyaman aja, ya orang super egois. Kalau kita dekat orang super egois ini kan berarti tekanannya kita lebih up ya, karena kita memendam rasa itu sendiri, rasa kecewa, emosi, ya itu akan timbul rasa sakit hati, rasa sakit fisik. Ya itu karena pikiran. Akhirnya penyakit-penyakit lainnya pun datang. Belum tentu suatu saat nanti kamu sakit ya. Pada saat kamu sakit dia menjaga kamu, merawat kamu. Oh no. Dia hanya mau datang pada saat enaknya doang. Ya. Atau malah pura-pura kalau dilihat orang itu pura-pura paling apa ya kalau dibilang care gitu ya.
Padahal sebenarnya dengan kamu sifatnya beda, tapi pada saat ada orang lain beda. Nah ini ya, pintar bersandiwara. Di sini ada Three of Cups. Kita lihat lagi Three of Cups di sini. Ini kayak macam ada selebrasi ya. Selebrasi berarti kan kayak macam ya kalau kita bilang cheers gitu ya. Ya seolah-olah kayak macam dirinya yang star ya. Dia kayak macam terlalu terobsesi untuk dirinya gitu ya. Kayak macam seolah-olah dia yang harus menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling jaya, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Ini contoh. Ya, pokoknya paling dan paling ya. Dan tidak bisa melihat orang senang. Bahkan untuk mendapatkan kejayaan atau kekuasaan ataupun apa yang dia inginkan, dia tidak segan-segan untuk menjatuhkan orang lain demi dirinya bisa mencapai puncak. Menginjak-injak orang ya, atau malah sikut menyikut. Di sini kompetisi tidak sehat. Ataupun mungkin menjatuhkan orang dengan cara memanipulasi, menjatuhkan orang dengan menghasut, pokoknya supaya dia lebih terlihat wow ya, padahal dia tidak tahu bahwa dia merugikan orang lain gitu. Contohnya ya, dia terlihat kaya padahal dia banyak hutang di orang lain ini ya, beli mobil, beli motor, beli rumah, padahal semuanya itu ada hutang dari keluarga. Seolah-olah dia tidak mau hutang di bank karena yaitu kalau di keluarga kan nggak pakai bunga. Tetapi akhirnya keluarga juga stres. Ini contoh ya, kalau kita bicara bagaimana caranya supaya dia terobsesi supaya kelihatan wow tetapi mengorbankan orang lain. Atau seolah-olah dia menjadi pimpinan yang bijaksana padahal dia mempekerjakan anak buahnya lebih dari jam waktu kerja Depnaker. Ini contoh, tapi tidak memperhatikan dari sisi kesejahteraan karyawan. Seolah wah kamu pengusaha hebat, tapi anak-anaknya anak buahnya nggak diperhatikan gitu. Saya anak baik. Atau istrinya ya, dia santai-santai baik ya. Istrinya yang banting tulang, bukan jadi tulang rusuk tapi jadi tulang punggung. Dia yang selalu saja cari masalah ya, harus istrinya yang kerja melayani cari duit ini semua. Ini contoh kalau seandainya istri, ataupun mungkin kondisinya suami. Kalau suami pulang kerja kasih duit langsung habis untuk dirinya sendiri tanpa melihat dari keluarga ya, langsung beli. Kalau wanita ya dia beli make up, pergi jalan-jalan, beli baju, pokoknya seolah-olah dia yang harus wow tanpa melihat dari sisi keluarga. Ini contoh dimana ya dia terobsesi untuk dirinya supaya bisa menjadi orang yang paling up ya. Kalau dunia kerja ya dia toksik, bisa mengambil pekerjaan dengan cara licik, yang penting dapat duit ya, atau sikut menyikut. Dia tidak pandang bulu mau teman kek, mau siapa kek, yang penting dia up, yang penting dia berhasil, dia sukses, tetapi sukses dengan cara yang licik, yaitu dengan menjatuhkan orang lain. Nah ini kurang bagus ya. Jadi kalau kamu sudah di dunia kerja model begitu-begitu, dan ini banyak ya saya lihat di diri kalian ya, itu kurang bagus dengan orang yang manipulatif atau penuh drama. Itu akan membuatmu menderita. Kenapa? Karena kamu nanti jadi korbannya, atau mungkin kamu sudah menjadi korban saat ini. Nah itu ya, hati-hati. Di sini ada King of Pentacles ya. Untuk King of Pentacles di sini ya, posesif dan manipulatif ya, dalam hal keuangan, dalam hal kekuasaan, dalam hal aturan ya. Jadi mengatur padahal hak milik kamu. Ini contoh ya, macam tadi saya bilang kalau seandainya wanita dia jadi tulang punggung ya, dia yang harus atur pengeluaran padahal perempuannya yang cari duit. Ini contoh. Ataupun yang tadi saya bilang ya, laki-lakinya cari duit, istrinya yang kasih habis, dia yang mengatur tanpa ada memperhatikan kesejahteraan keluarga ya. Pokoknya ini langsung miliknya gitu, jadi nggak boleh kamu ambil lagi ya. Ataupun dalam pekerjaan ya, kalau memang kamu tidak mau, kamu keluar aja, saya pecat kamu gitu ya, seolah-olah tidak. Kalau kamu membangkang, kamu pergi gitu. Kalau dalam rumah tangga juga, kalau kamu membangkang, saya ceraikan kamu. Nah ini ada orang-orang mengancam ya. Ataupun mungkin kalau dibilang ketidakjujuran dalam soal ekonomi, keuangan ya, manipulatif,
Kalau kamu kondisinya berteman dengan orang-orang ini, orang tukang apa ya kalau dibilang tidak jujur, ya. Dia bisa memanipulasi data, atau dia bisa memfitnah, atau dia bersilat lidah. Nah, ini kurang bagus, ya. Seolah-olah kamulah yang salah, dia yang benar. Aturannya yang dipakai, ya. Dia yang mengatur semuanya, gitu. Padahal bukan hak milik dia, gitu, ya. Jadi macam contoh ada yang manipulatif juga di sini, ya. Teman toksik minta traktir, dia yang ajak traktir, ujung-ujungnya disuruh kita yang bayar, gitu. Dia yang mau jalan-jalan tapi suruh kita yang bayar. Nah, ini. Jadi punya ide-ide brilian tapi malah merugikan orang lain. Ya, ini hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Oke, berikutnya Nine of Cups. Nine of Cups ini orang yang apa ya kalau dibilang selalu happy, selalu enjoy, selalu bahagia ya untuk dirinya sendiri. Dia tidak melihat dari sisi orang lain, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ya, pokoknya intinya dia yang harus cawannya harus terisi semua. Ya, pokoknya tidak boleh ada kekurangan. Yang tadi saya bilang hampir mirip manipulatif, di mana dia harus up untuk bisa dia harus up ya, dia harus kelihatan baik-baik saya, kelihatan bahagia, kelihatan super power ya, tanpa melihat dari orang lain. Bahkan yang tadi saya bilang, dia bisa menjatuhkan orang lain demi dirinya supaya mencapai puncak. Melengsarkan. Ini cara licik. Entah dari perkataan, dari tindakan, ya. Jadi kalau kamu sudah dapat orang-orang yang seperti begini tuh, tukang merendahkan, tukang ngebully, terus apa dibilangnya, selalu menjadi sasaran amarahmu, amarah dia, kamu yang jadi korban gitu. Berarti itu sudah kurang bagus. Dimana otoriter di situ, apalagi kalau ada pemukulan, kontak fisik, ya. Karena kamu membangkang, ya. Atau macam contoh, kenapa kamu ceraikan pasanganmu? Iya, saya ceraikan karena dia yang minta gitu. Ataupun iya saya ceraikan dia, kenapa? Karena dia pembangkang dan dia ada kontak fisik. Contoh ya, manipulatif kan. Padahal ribut-ribut karena emosi dan akhirnya mungkin kamu salah tangan ya, salah nggak bisa kontrol emosi, kamu mungkin memukul itu. Tapi alasan itu yang dia pakai supaya apa? Menjatuhkan kamu. Ya. Untuk apa? Tidak ada rasa tanggung jawab, supaya bercerai. Ini contoh ya. Supaya apa? Biaya hidup dia tidak tanggung. Biaya hidup kamu, biaya hidup anak-anak. Seolah-olah dia bebas aja, saya jomblo. Ya, saya ceraikan karena kamu yang minta. Saya ceraikan kamu juga kan itu karena kamu ada pemukulan, kamu ada kekerasan dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya modusnya itu memang dia mancing supaya itu terjadi, supaya apa? Cerai, dia mau seperti itu. Karena apa? Tidak mau bertanggung jawab atas anak, pasangan ataupun anak gitu. Tidak mau dibebani. Ya. Jadi ya mau melepaskan, pokoknya tidak ada tanggung jawab, santai baik kayak bujang. Ini contoh kalau dalam hubungan ya, kalau kamu kondisinya dalam pekerjaan ya, mungkin ada hak-hak kamu yang belum dibayarkan, seolah-olah wah ini kan kamu kan kemarin datangnya terlambat, alasan banyak macam-macam, wah ini harus dipotong gajinya ya, terus oh kemarin kamu sakit ya, oh dipotong lagi gitu. Ataupun mungkin kondisinya oke, ada yang biasa dipotong tapi sudah ada MOU ya, berarti MOU itu kan berarti kesepakatan bersama. Ini tidak ada kesepakatan, langsung potong-potong tanpa sepengetahuan kamu. Nah itu ya, jadi itu juga manipulatif, itu tidak bagus. Orang-orang ini orang-orang apa ya, kalau bilang serakah gitu. Dia menjebak kamu untuk apa? Supaya ya lepas dari tanggung jawab gitu ya. Dan terakhir di sini, wow, sabar ya. Oke, dan terakhir di sini adalah Wheel of Fortune ya. Orang yang menghilang tanpa jejak ya. Ibaratkan dia yang harus saling melengkapi tapi dia menghilang. Ibaratkan yin dan yang ini kan harus saling melengkapi, tapi dia seolah-olah ya nggak melengkapi buat dirimu. Malah membuatmu bersedih, tidak berbahagia kalau bersama dia. Padahal kalau dibilang yin dan yang ini kan harus apa ya kalau dibilang melengkapi, sama-sama menopang, sama-sama mengerti, sama saling menopang, terus saling bekerja sama. Ya, ini merasa kompetisi, merasa tidak nyaman, kamu pun sedih bersamanya, tidak bahagia bersamanya, ya.
Jadi orang-orang yang tukang menghilang gitu, suka-suka datang, suka-suka pergi, ya. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak dianggap. Ya datang saja hanya untuk mungkin karena butuh. Nah ini ya, jadi kalau kamu kondisinya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ada orang-orang yang hanya membutuhkan kamu saat susah, ya itu salah satu hubungan yang toksik. Salah satu orang yang harus kamu waspadai. Kenapa? Dia hanya mau mendapatkan enak dari kamu tanpa ada mau usaha. Dengan kata mungkin cinta, ya, modus keluarga, modus ini, modus itu kan ada banyak. Pada saat kita miskin, banyak orang yang keluarga sendiri nggak bilang itu kakak saya, itu keluarga saya. Dan ini kenyataan ya. Saya ambil dari realita. Tetapi kalau orang kaya, nggak ada silsilah apapun, tapi oh itu om saya, itu tante saya, itu kakak saya tuh. Dia ngaku keluarga. Tapi kalau orang miskin, keluarga kandungnya sendiri pun ya nggak anggap. Apalagi mau pergi ke rumahnya, nggak ada. Nah ini terjadi. Ya. Nah itu, jadi kalau kamu dapat orang-orang seperti gini, orang-orang manipulatif, ya, dimana orang-orang yang tidak bisa menerima masukan, hanya mau mengkritik, tidak mau introspeksi, tidak mau minta maaf, ya, selalu kamu yang disalahkan, terus juga selalu dirinya saja yang benar gitu ya. Terus apalagi tadi di sini manipulatif, tukang fitnah, ya. Terus tidak ada rasa tanggung jawab dan suka datang dan pergi sesuka hati. Wah, tidak dianggap sekali. Jadi seperti itu, ya, yang memakan hati dirimu. Kalau kamu sudah tahu orang seperti gitu, ya lebih baik gak usah dekat-dekat. Sebelum dia habiskan kamu, habiskan dalam artian entah dalam keuangan, entah dalam apapun, tapi ini lebih ke banyak ke keuangan, dia akan pergi juga. Makanya ada orang bilang, kenapa saya hidup susah, dia pergi. Ya karena manipulatif, orangnya maunya uangmu, bukan dirimu, bukan hatimu. Jadi jangan sampai kamu termanipulasi sama orang-orang ini, yang mana hanya modus. Dia datang baik sama kamu tuh karena modus saja. Ya, sebelum terlambat, sebelum dia keruk sampai habis hartamu, mentalmu, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkanmu. Nah ini hati-hati ya. Tapi di sini saya disclaimer, saya bukan mau mengajak kamu untuk berpisah ataupun apapun. Itu urusan kamu, itu pilihanmu. Cuman di sini saya memberikan kisi-kisi pesan semesta bahwa ini orang yang tidak pantas, tidak cocok bersamamu, berlama-lama dengan kamu. Kenapa? Karena suatu saat nanti dia pergi. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai sesuatu yang dia dapatkan atau dia inginkan. Ya, penuh drama dan kamu pun capek. Ujung-ujungnya kamu sakit hati. Gitu ya. Jadi waspadalah kepada orang-orang yang mempunyai karakter seperti begini. Oke, dan untuk inisial di sini ya, saya sudah menarik energinya. Orang-orang ini yang terkoneksi dengan kamu ada huruf A, ada huruf L, ada huruf C, T, U, G, I, M, N, S, H, J, D, aduh ya ampun, kenapa belepotan ya? Oke, D, ada O, ada huruf C-nya up ya, ada W, ada Y, ada K, ada huruf P. Ini kartunya licin ya, maaf ya. Terus di sini ada huruf V dan ada huruf E. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, entah pasanganmu, keluarga, pimpinan ataupun teman kerja ya, atau teman sehari-hari ya, yang tidak pantas untukmu adalah inisial A, L, C, T, U, G, I, M, N, S, H, J, D, O, C, W, Y, K, P, V, dan E ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiaknya di sini, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak saya sudah menarik energinya juga. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, ada Scorpio, Leo, Libra,
Taurus, ada juga Cancer, Aquarius, ada Sagittarius, dan ada Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak ya, di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Scorpio, Leo, Libra, Taurus, Cancer, Aquarius, Sagittarius, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Berikanlah perlindungan pada dirimu, terutama untuk jiwamu ya. Di sini semesta mau sampaikan seperti gitu. Dimana ya kamu yang harus bisa mengambil keputusan dari sekarang. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah ya. Berpisah itu adalah keputusanmu. Di sini saya cuman menyarankan agar orang-orang ini tidak dekat-dekat dengan kamu sebelum kamu terlanjur jatuh ya. Jatuh ini artinya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah nggak punya uang ditinggalkan pula ya. Nah itu, ataupun kamu sudah sakit ditinggalkan pula. Nah ini kan orang seperti gitu, hanya mau enaknya doang ya. Jadi hati-hati, carilah orang yang menyayangimu, mencintaimu, betul-betul tulus untukmu. Di situ tempatmu. Kalau orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang seperti saya bilang tadi, itu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk kamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.